Ini maksudnya apa ya? Wajar kalau saya masih bertanya-tanya. Dan saya bukan pembunuh mimpi. Saya sudah dari dulu ingin sekali keliling Indonesia, keliling dunia bahkan. Nah, kesempatan itu belum ada karena berbagai macam kendala, pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, saya berpikir kalau saya tunggu kesempatan itu, mungkin nggak akan datang-datang kesempatan itu. Akhirnya ya nekat aja kita putuskan. Saya dengan Beda juga terjadi konflik awalnya karena Beda berpikir ini bagaimana ke depannya. Bagaimana sumber keuangan kita, bagaimana kita bayar cicilan ini, bagaimana kita bayar cicilan itu. Ini maksudnya apa ya? Ini pekerjaan. Karena saya pikir kalau ini pekerjaan ada penghasilan masuk gitu kan. Berapa banyaknya penghasilan itu, apakah sama dengan kita bekerja normal di kantor atau usaha? Itu nggak tahu. Ini hal yang tidak bisa dipaksakan, karena kalau salah satu merasa terpaksa, tentu tidak akan bagus buat perjalanan. Apalagi rencana perjalanan kita akan sangat panjang. Kami ambil waktu untuk menyamakan persepsi tentang perjalanan ini. Ada banyak hal yang kami lakukan. Kami menonton film-film traveler, film-film tentang petualangan. Kami nonton bareng-bareng, kemudian kami bahas, kami diskusi tentang makna-makna dan pesan-pesan yang ada dalam cerita-cerita perjalanan tersebut. Ya kalau sekarang setelah dibuka matanya, kasih lihat orang-orang yang udah banyak melakukan gitu ya, bukan cuma keliling Indonesia gitu, tapi di luar negeri sana gitu ya. Entah sendirian, entah grup, entah pasangan gitu. Itu oke sekarang. Terus kami juga membaca dari blogger-blogger traveler Indonesia. Nah, ini kita lihat dia ada 17 travel blogger seluruh Indonesia ya, versi kompas.com. Ini Trinity nakedtraveler.com. Ini blognya Agustinus Wibowo, traveler Indonesia yang traveling ke daerah-daerah konflik. Dua ransel ya, Dina dan Rian. Ini pasangan juga, pasangan suami istri, keliling dunia. Butuh waktu 4 bulan bisa menyamakan persepsi. Sampai akhirnya Kak Beda bilang, kapan kita berangkat? Setelah saya diyakinkan, saya suka. Ternyata enak juga ya jalan-jalan terus naik mobil. Kita ke satu tempat, ketika kita lihat itu bagus, kita stay. Berapa lamanya? Belum tahu. Indonesia dengan mobil pasti akan membutuhkan dana yang cukup besar. Bagaimana biaya perjalanan itu survivalnya. Saya bisa meyakinkan Beda bahwa di perjalanan itu kita akan survive, kita akan make money. Bagaimana kita menghasilkan uang untuk melanjutkan perjalanan kita dari kota demi kota dan begitu selanjutnya. Setelah ini berjalan, baru aku tahu nanti itu menghasilkankah atau tidak. Wajar kalau saya masih bertanya-tanya. Kita nggak tahu apakah dengan membuat kaos donasi road trip Indonesia ini bisa membiayai perjalanan kita ke depannya. Tapi cuman itu yang kepikir saat ini. Kita coba eksperimen, kita bikin dan kita tawarkan ke teman-teman dan saudara-saudara. Ternyata mereka mendukung. Ide keliling Indonesia ini kan sebetulnya bukan hal yang istimewa, sudah banyak sekali orang melakukannya. Apakah itu yang backpacker, apakah itu yang dengan mobil, dengan motor, dengan sepeda, bahkan jalan kaki pun orang ada ya. Ada yang bilang, wih asik banget, wih keren, wih gue juga pengen. Tapi ada juga yang kelompok, oh gila lu, ngapain kayak begitu? Ada-ada aja, nggak ada kerjaan apa? Ngomong sana saya ngobrol sini,
responnya seperti itu. Jadi akhirnya saya hanya kembali kepada mimpi saya. Jadi ini bukan masalah kemauan, ini masalah pilihan. Jadi seberapa jauh saya mengenal diri saya, baru saya putuskan ini. Bagaimana kita bisa bertahan hidup, bagaimana kita melanjutkan dalam situasi yang tanda tanya besar. Saya rasa survival kita masih enteng-enteng saja ya, karena orang survival itu di hutan, orang survival itu di daerah konflik, di daerah perang. Kita survival hanya di Indonesia yang relatif aman. Jadi memang usaha-usaha untuk lebih mengenal diri sendiri dan lebih mengenal Indonesia sebetulnya. Seusia saya ini saya berpikir, saya orang Indonesia, tapi saya nggak tahu saya itu orang Indonesia itu karena apa. Dan Indonesia itu juga masih kata-kata yang menurut saya pribadi adalah kata-kata yang apa ya maknanya. Jadi ya mungkin perjalanan ini akan lebih menemukan makna-makna tentang keindonesiaan buat kami berdua. Harapan dan keyakinan kami adalah kita akan membuat hubungan yang tidak biasa-biasa saja. Jadi ini bukan hanya sekedar mimpi, jalan-jalan lagi. Ini sudah pertarungan tentang masa depan, pertarungan tentang hubungan saya dengan beda. Memang ada juga sih kejenuhan tentang kota besar, kejenuhan tentang kemacetan, karena sudah mungkin terlalu lama juga tinggal di Jakarta. Lihat macet, hilir mudik, itu membuat tingkat stres saya semakin tinggi. Jadi saya pikir ya kita menjauh sejenak dari kehiruk pikukan ibu kota, kita mengambil jarak, kita pergi ke pantai, kita pergi ke hutan-hutan, kita pergi ke pegunungan, kita ketemu rakyat Indonesia, kita ketemu petaninya, nelayannya. Beberapa teman juga menyarankan untuk membuat film tentang perjalanan ini. Tadinya kita mau jalan begitu aja, cuman ada teman-teman yang bilang, sayang Den, karena ini mungkin akan menjadikan perjalanan lu yang pertama dan terakhir seumur hidup. Sayang kalau nggak terdokumentasikan dengan baik. Semacam mungkin film dokumenter atau reality show atau pokoknya yang bersambung, karena memang intinya ke depan ini cukup membuat penasaran gitu kalau dibuat film menurut saya gitu ya, karena jangankan penonton, saya sendiri aja penasaran ini ke depannya mau seperti apa gitu. Alam dan budaya, culture itu hanya jadi background. Seperti sekarang itu hanya background. Kemanapun diarahkan kamera, Indonesia ini semuanya bakalan indah, itu sudah pasti. Tapi bagaimana perjalanan kita, bagaimana kedepannya, bagaimana masa depan kita, bagaimana hubungan kita, bagaimana nasib si seruling senja yang usianya sekarang sudah cukup aki-aki 11 tahun, mau berangkat aja udah yang terus terang yang banyak menyedot dana dan menguras tabungan kita adalah seruling senja. Tapi ya mau diapain lagi, ini anak satu-satunya dan kesayangan kita, seruling senja. Ini mobil kita, ini rumah kita, ini kantor kita, dan ini studio kita. Itu ternyata mimpinya itu harus terwujud, dan saya bukan pembunuh mimpi. Sampai ketemu ya di kota-kota di seluruh Indonesia.